Tong bersyukur karena Bapak pun bisa mengembangkan ketong punya sanggar. Orangnya sangat pemerhati budaya. Adat dan budaya adalah simbol identitas bagi masyarakat Maluku. Keduanya melekat dan mempertegas jati diri anak negeri di Maluku. Peralihan zaman dihadapkan pada konsekuensi lunturnya jati diri karena budaya yang tergerus. Di tengah hiruk-pikuk zaman yang serba modern, ada sosok orang tua yang masih menaruh kepedulian pada nilai-nilai budaya. Sebagian hidupnya sudah didedikasikan untuk berkarya mengangkat kesenian daerah Maluku. Dialah Jacob Sadrat Tamaela, pria parubaya yang sudah malang melintang dengan karya seni budaya bersama anak negeri Suahuku di Kecamatan Amahai, Maluku Tengah. Opa Punce adalah panggilannya. Kiprahnya di panggung kesenian daerah sudah puluhan tahun. Dia mengawali dari satu sanggar seni yang dibentuk ayahnya, Domingus Tamaela. Beta pun nama lengkap Jacob Sadrak Tamaela. Tapi beta biasa dipanggil oleh masyarakat semua dengan nama Punce. Nah, beta ini sudah punya anak 3. 1 meninggal, tinggal 2. 1 jadi pendeta, 1 kerja di daerah. Cucu 4. Sudah ada kuliah dan ada sekolah. SMA dan yang kecil sekali belum sekolah. Opa ada lihat kenangan dulu-dulu kapan nih? Ya, Opa udah punya mulai buka sanggar tuh. Wih, Opa udah sanggar kita kenal. Nah, supaya cucu lo semua tahu bahwa sanggar itu harus ada di ini semua itu. Ini bagus semua. Tuh, oh yang ada pukul tuh. Ya. Persimpang akang Opa? Iya, mesti simpang supaya anak cucu semua bisa lihat bagaimana sanggar ini dia punya kemajuan. Barang dulu-dulu tuh dong sih mau bagi tuh kok Opa? Memang demi untuk lestarikan budaya harus begitu. Oh ini para kakak-kakak dong Lia? Ya, supaya kakak-kakak dunia dong ingin untuk seperti begini. Jadi mesti kasih dong kuliah cakal ini. Itu. Nah, ini simpang baik-baik ya, awas ya.
dari sanggar mulai bangun, ketong sudah berkecimpung dengan memajukan sanggar ini. Karena ini ketong punya. Supaya apa yang ditaruh oleh orang tua itu, sejarah-sejarah dan tarian-tarian apa saja yang berada di negeri itu, jangan akan hilang. Oleh karena itu, sanggar terbentuk, ketong juga harus sama-sama bekerja demi sanggar ini. Seni ini sudah menurun dari ketong punya opa, terus dari keluarga di sini sendiri. Memang Bapak pun punya kelebihan. Kelebihannya di antara Bapak pun ini juga berjiwa seni yang tinggi. Selain itu juga Bapak pun tahu terkait dengan sejarah-sejarah yang ada dalam negeri. Sehingga untuk mengembangkan suatu sanggar, tarian yang digali dari budaya-budaya yang ada di ketong punya negeri sini, memang Bapak pun ada di tempat itu, di posisi itu memang. Di antara sekian banyak yang ada dalam negeri ini, Bapak pun bisa mengembangkan ketong punya sanggar. Yudung latihan jam berapa? Barang tadi malam Bapak bilang dong latihan jam berapa? Jam 4, jam 5 kan mau setengah 6 nih belum ada satu orang datang. Meneruskan bakat seni ayahnya, Domingus Tamaela, Opa Punce rela membagi sekian waktu demi melihat sanggar tetap berdenyut. Itu sanggar mulai terbentuk. Papi itu sebagai yang bentuk itu, Papi sudah bikin. Cuma kita orang dorong majukan saja. Supaya teman-teman tuh bisa bersama-sama dengan kami untuk menghidupkan sanggar ini. Bikin tarian apa dan sebagainya. Karena waktu itu ada kegiatan HUT Kota Masohi, sanggar ini terbentuk, ada kegiatan HUT Kota Masohi, kemudian ketong diminta tiap-tiap negeri untuk bawakan dia punya tarian tradisional. Makanya lewat Opanus bikin tarian Parisa itu yang paling pertama itu. Yang paling pertama itu. Lalu kemudian ketong tampil. Itu sampai anak-anak bisa tahu tuh, anak-anak berkumpul dengan ketoran tuh dari ketoran sendiri. Oleh karena itu ketong pakai toto buang, tifa, supaya bisa kumpul anak-anak. Sampai kalau bunyi itu anak-anak pemuda-pemudi ingin sekali dengar, disitulah yang ketong tampil, bahwa ketong mesti tunjuk ketong punya jati diri ini, bahwa ketongnya adalah anak negeri. Bakatnya dibagikan kepada anak-anak kampung yang mau bergabung ke dalam sanggar binaannya. Oke, jadi nanti ketong mempersiapkan malam ini untuk ketong kegiatan di besok. Nanti oleh karena masuk di sanggar itu dari tahun 87. Tapi waktu itu sama-sama dengan Opa pun punya papa. Jadi waktu itu masih sebagai penari dan pemusik. Seiring berjalannya waktu, kemudian bantu-bantu Opa pun punya papa, Opa Nus, untuk lihat latih anak-anak. Dari situ lalu ketika Opa Nus yang ada, lewat Opa pun beta dipercayakan untuk latih anak-anak.
baik itu tariannya maupun musiknya. Jadi kalau ada kegiatan, opa pun bikin tari, musiknya beta yang bikin. Gitu. Kalau soal minat, mungkin anak-anak mau untuk ada di posisi ini. Cuma kadang-kadang dengan ada teknologi, jadi semacam apapun harus banyak membuat suatu karya seni, tapi harus disesuaikan dengan zaman. Aduh, dong latihan paling bagus. Mesti mempertahankan latihan-latihan begini setiap waktu supaya jangan lupa memperkembangkan ketemu punya budaya ini, negeri ini sampai akhir zaman. Ya, jaga Kang, bye-bye. Kalau Upanus lihat beta pun gerak-gerik ini jadi Upanus ambil beta untuk sangkar. Upanus ya gerak-gerik terik. Lalu Upanus ambil untuk sangkar. Bantu Upanus latihan anak-anak muda. Mau banyak sebenarnya habis SMA Masuhi. Kemarin SMA Masuhi tahun 69. Ya, latihan semua di sini dulu nong. Sampai mantap baru ke Masuhi. Dari daerah dulu baru langsung ke provinsi. Memang dari dulu suka dengan seni, terus kebetulan suka menari juga, dan kebetulan lagi ada Sanggar Toto Buang, jadi memang tertarik untuk mengembangkan kreativitas itu. Keluarga juga setuju sih, supaya misalnya kan katong nih anak muda kebanyakan kalau sudah dengan iptek lah katong sampai lupa budaya-budaya yang dari dulu memang ada. Dari katong punya orang tua dulu. Jadi memang sanggar ini bagus untuk katong anak muda supaya katong bisa kembangkan katong punya seni dan katong pun talenta. Oke, ayo kumpul semua sini. Duduk. Oke, Mas. Oke, mari teman-teman yang sudah latihan, ayo kumpul semua di sini, ayo. Mari. Oke, duduk. Duduk semua, ayo. So habis latihan tuh, lala kesing. Lala, tapi mesti semangat tuh. Mudah-mudahan mesti semangat. Jadi nanti ketemu pulang, tapi guru berharap ketemu kegiatan bukan saja sampai di sini. Mungkin ada besok, ada lusa lagi. Ketemu aku panggil supaya ketemu bisa latihan sama-sama. Oke? Oke. Coba dong senyum, anjing apa rau dulu. Oke, guru kira begitu saja dulu. Sampai di sini ketemu kegiatan hari ini. Sampai ketemu aku dapat di lain waktu. Terima kasih, selamat sore. Beta mungkin orangnya hobi yang begini-begini. Apalagi menyangkut dengan budaya
negeri, adat istiadat. Nah, itu beta orangnya hobi sekali di situ. Oleh karena itu, ketika beta bergabung dengan sanggar ini, karena ketemu punya sanggar ini lebih banyak fokusnya ke tarian-tarian tradisional. Nah, makanya situ kita lalu merasa terpikat dengan sanggar ini. Oleh karena itu kita stop di sanggar ini. Menjaga sanggar tetap bersuara, Opa Punce tak hanya melatih gerakan dari setiap tari. Properti dan atribut pentas ikut dikenalkan bagi anak-anak binaan. Simbol-simbol budaya diperkenalkan agar anak muda tak kehilangan arah saat menunjukkan budaya itu. Banyak tarian ada. Kalau itu apa? Nah, itu ini sebenarnya itu feeling seperti aupung. Mereka sudah tahu bahwa di hutan ini burung-burung warna apa-apa. Pakaian ikut burung punya warna. Sedang dia punya aksesoris supaya ada punya bayangan bahwa itu burung. Beta bikin kepala burung, bermacam-macam burung. Nah, lalu pakai sayap. Dulu yang pertama sekali beta pakai daun. Beta anyam daun kelapa untuk sayap. Tapi beta pikir kalau ketolong pergi selalu bikin dengan daun, repot. Beta bikin pakai kain. Jadi aksesoris semua, pokoknya tarian apa saja yang ada dalam sanggar, itu beta yang punya feeling sendiri dan kerja sendiri. Ya, jadi waktu itu karena waktu itu untuk lomba di Masohi itu, karena ketong masih minim atribut, aksesorisnya masih minim. Oleh karena itu ketong bikin seadanya, bikin dari alam. Nah, kemudian ketong bikin waktu itu pertama itu ketong sebelum pakai salawaku. Ketong pakai perisai yang bilang tari perisai itu perisai yang bundar itu. Nah, itu masih bikin dari triplex, dari papan waktu itu. Lalu Opanus mulai cat-cat dia, lalu kemudian bikin. Lalu pakaian itu yang betul bilang tadi. Pikir-pikir mau bikin pakaian yang seperti apa ini. Lalu sudah, saya cari daun sagu. Lalu datang ketemu, itu juga ketemu masih berpikir ini cara bikinnya gimana ini. Nah, ya itu memang mungkin Opanus itu punya kelebihan apa ya, punya imajinasinya tinggi sekali untuk melihat hal itu. Jadi ketemu mulai bikin, kemudian setelah bikin bajunya, mau cari dia punya aksesoris yang tutup badan, ketemu bilang di sini mani-mani ini. Daun sagu itu begini, karena beta nih lama di Irian, juga ikut sanggar di sana. Jadi waktu ketompi potong, ambil rumput untuk bikin yali di sana tuh. Di sini bilang kanone. Kita pikir, berarti sagu juga bisa. Beta coba dengan daun kelapa, tapi daun kelapa terbalik, takoro. Itu daun sagu. Bisa potong daun sagu, bisa coba jadi. Tapi harus rebus. Kalau tidak rebus, berarti dia takoro. Dia tak putar. Akhirnya jadi satu pakaian yang bagus. Sedangkan cawat, bisa ambil pohon gondal putih. Punya batang, kupas. Baru dulu tumbuh di air. Jadi cawat.
Jalan panjang Opa Punce mengangkat nilai kearifan lokal menyadarkan banyak orang bahwa dedikasinya tak tergantikan dengan apapun. Kiprahnya membuat orang menobatkannya sebagai budayawan yang berpengaruh. Dan jalannya menyisakan jejak untuk diteladani. Harapan beta bahwa ke depannya ketong di sanggar ini juga ada pengurusnya, ada juga dari ketong keluarga. Jadi ketong berharap agar supaya dari Bapak pun bisa menciptakan kader-kader yang bagus untuk bisa persiapan untuk ke depan ketong punya sanggar ini terus berkembang. Orangnya sangat pemerhati, khusus pemerhati budaya. Jadi apa saja yang beliau buat itu terkait dengan budaya. Jadi kadang-kadang beliau duduk begitu lah. So ada bayangan mau bikin apa, panggil, Ren, mari dulu ketemu bikin ini. Nah, jadi Opa Pun ini sangat perhatian sekali terhadap budaya ini. Di negeri suku ini. 100 apapun nilai 100 biar untuk sakit-sakit untuk tetap maju tipa babunyi atau buang babunyi tetap ampun. Kalau menurut apapun untuk tegas, bagus, disiplin, nah, jiwa seni juga ada. Apapun itu Ontua orangnya tegas, terus tepat waktu. Kadang marah-marah tapi itu juga untuk katong pun baik. Semoga apapun sehat-sehat saja, terus jangan sampai akan mati di apapun saja. Katong doakan saja semoga sanggar ini akan tetap jalan, terus ada generasi-generasi baru untuk bisa meneruskan sanggar ini ke depannya. Jangan lupa akan budaya, karena kamu orang hidup dari budaya. Ya, orang tua taruh negeri ini par kamu orang, pakai tuh semua. Jadi jangan lupa budaya ini harus dipertahankan sampai ada cucu.